Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rika Mulyani Muhtar, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Purwakarta. Saat ini saya akan memaparkan tugas modul 1.1 refleksi diri tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Asas pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Maka, pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab. Yang dimaksud dengan pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk kehidupan bersama ialah memerdekakan manusia sebagai bagian dari masyarakat. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya secara lahir ataupun batin tidak tergantung pada orang lain, tetapi bersandar kepada kekuatan sendiri. Dasar-dasar pendidikan yang menuntun. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Pendidik tetap terbuka, namun selalu harus waspada terhadap perubahan yang terjadi. Banyak hal yang bisa kita tiru, namun selalu menjadi pertimbangan bahwa Indonesia juga memiliki potensi-potensi kultural yang dapat dijadikan sebagai sumber belajar. Kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama atau cara mewujudkannya. Bila melihat dari kodrat zaman, pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad ke-21, sedangkan dalam memaknai kodrat alam, maka konteks lokal, sosial budaya murid di Indonesia berbeda-beda, dengan karakteristik yang berbeda juga. Asas Trikon sebagai dasar perubahan. 1. Continue. Walaupun bergerak ke depan, tidak boleh lupa terhadap akar budaya sehingga terjaga kesinambungannya. 2. Convergen. Perubahan itu untuk memperkuat nilai-nilai kemanusiaan. 3. Konsentris. Pendidikan harus menghargai keragaman dan memerdekakan pembelajar karena setiap orang itu unik dan berbeda. Budi pekerti berasal dari kata budi, yaitu cipta atau pikiran, rasa atau perasaan, karsa atau kemauan, dan kata pekerti, yaitu karya atau tenaga. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan gerak pikiran, perasaan, dan kemauan, sehingga menimbulkan tenaga. Pendidikan harus seimbang dan menyeluruh. Kesempurnaan budi pekerti akan membawa anak pada kebijaksanaan. Memandang anak secara hormat. Tujuan pendidikan adalah murid, sehingga semua yang dilakukan oleh para pendidik itu harus berorientasi kepada murid. Orientasi kepada murid ini adalah hal yang paling utama dan esensial dalam pendidikan. Ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karsa tutwuri handayani. Di depan memberi teladan, di tengah memberikan prakarsa, di belakang memberikan dorongan. Sebagai guru atau pembelajar, prinsip tersebut mengajarkan kita untuk bisa 1. Di depan menjadi teladan bagi murid dan lingkungan sekitar. 2. Di tengah murid atau masyarakat diharapkan inovatif dan kreatif dengan ide. 3. Di belakang bisa menjadi motivasi bagi murid dan rekan atau lingkungan masyarakat. Tidak lupa, kita pun adalah murid atau pembelajar, karena belajar itu sepanjang hayat. Apalagi dengan keadaan murid dan perkembangan zaman menuntut kita harus terus menambah dan mengembangkan kompetensi dalam pembelajaran. Semoga filosofi Ki Hajar Dewantara ini akan selalu menjadi panduan bagi kita pendidik Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.